Baik, silakan Kevin. Ista'id, Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus silakan yang bisa memimpin pembacaan suci Al-Quran. Siapa yang bisa tolong pimpin kepada ketua kelas. Baca surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran pada pembacaan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, silakan lihat kiri kanan kalau ada sampah dan bangkunya masih yang berantakan baru dirapikan biar pembacaan kita pada hari ini berjalan dengan baik, nyaman dan tenteram. Apakah sudah rapi? Sudah Pak. Baik, materi kita pada hari ini tentang ayat sholat dan zikir. Sebelum itu, apa materi kita minggu lalu? Itu tentang puasa. Jadi siapa yang bisa mengulang materi kita minggu lalu? Apa yang maksud dengan puasa? Saya Pak. Apa tuh? Menahan Pak, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, menahan amarah dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Bagus, berikan atas kepada Akra. Tadi Bapak lupa absen, kita absen terlebih dahulu ya. Iya Pak. Karena kalau Bapak terus semangat untuk mengajarkan anak semua ini. Iya Pak. Nah, dan dipanggil namanya silakan ajukan tangan ya. Ya Pak. Muhammad Abdul Lutfi, Pak. Akra, Terima. Alim, Terima. Abdul Hasan, Hadir Pak. satu. Hadir Pak. Kira-kira hadir semuanya anak-anak semuanya. Pak. Baik. Sebelum pembacaan kita mulai, Bapak mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Siapa tadi yang sholat zuhur secara berjamaah? Saya Pak. Saya Pak. Secara berjamaah boleh bang ya? Iya Pak. Masya Allah. Yang tidak sholat ada nggak? Salat semuanya Pak. Oke, Bapak hanya mengingatkan bahwasanya senang-senangnya pun kita, seakur-akur pun kita, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali disab dan merupakan kebutuhan kita juga. Terima kasih. Mungkin ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang adab sholat dan zikir. Yang pertama itu anak-anak semuanya mampu memahami apa yang maksud dengan adab sholat dan zikir. Yang kedua yaitu anak-anak bisa mempraktikkan secara baik dan benar adab sholat tersebut dan zikir tersebut. Yang ketiga itu anak-anak semuanya mampu memahami apa hikmah dari adab sholat dan zikir. Menjelaskan apa yang maksud dengan sholat, apa yang maksud dengan zikir, dan apa yang maksud dengan adab sholat dan zikir. Jadi secara bahasa, siapa yang tahu apa yang maksud dengan sholat? Doa Pak. Bagus. Jadi maksud dengan sholat itu secara bahasa yaitu doa. Berasal dari bahasa Arab itu sholat, yang berarti doa. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan sholat ialah ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram atau mengangkat tangan dan diakhiri dengan salam. Siapa anda semuanya siapa yang bisa mengulang apa yang maksud dengan sholat secara istilah? Saya Pak. Kita hanya dipersilakan. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan dimulai
Bagus, berikan atas kepada Khalid. Adapun dalil yang terkait dengan adab sholat yaitu siapa yang bisa bacakan? Tolong Bapak yang bisa bacakan terkait tentang adab sholat. Siapa? Kepada Khalid diserahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bagus, Anda. Sedang. Baik, selanjutnya yaitu apa yang maksud dengan zikir? Zikir secara bahasa yaitu mengingat atau menyebut. Sedangkan secara istilah zikir berarti mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat kandungannya seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Contohnya itu mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah atau puji-pujian yang lainnya. Kepada anda semuanya, siapa yang bisa mengulang contoh dari kalimat tasbih tersebut atau kalimat pujian? Subhanallah. Apalagi? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagus. Berikan aplaus kepada Akram. Itulah yang dimaksud dengan zikir. Jadi makna luasnya zikir yaitu segala gerak fisik maupun jiwa yang mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang mau bertanya tentang apa yang maksud zikir? Jika tidak ada, kita lanjutkan materi selanjutnya. Tidak, Pak. Baik. Selanjutnya itu apa yang maksud dengan adab sholat. Jadi yang maksud dengan adab sholat itu yang pertama, siapa yang bisa bacakan? Apa yang maksud dengan adab sholat? Khusyuk. Yang kedua, Ikhlas. yang ketiga, Tepat waktu. yang keempat, Suci dan bersih. Pakaian terbaik. Bagus. Jadi adab sholat itu yang pertama itu khusyuk, yaitu menghadirkan hati dan pikiran inti dan ruh sholat kita. Yang kedua yaitu ikhlas. Maksudnya ikhlas itu jauh dari riya dan sum'ah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tepat waktu, yaitu bersegera menunaikan sholat saat waktu masuk. Yang keempat itu suci dan bersih, di mana dapat kita hendak melaksanakan sholat hendaklah harus bersih dan suci. Yang kelima itu pakaian terbaik. Pakaian yang terbaik milik kita, jangan pakai pakaian yang paling jelek. Yang keenam itu usuk penuh, di mana untuk usuk penuh ini kita harus bisa memahami apa makna dari yang kita baca. Ada yang bertanya? Apa yang terkait tentang salat? Tidak, Pak. Baik, lanjut saja kepada materi selanjutnya, yaitu adab berzikir. Yang lain bisa tolong bantu Bapak bacain apa-apa saja adab yang berzikir. Kepada Lutfi misalkan yang pertama. Ikhlas. Bagus. Yang kedua. Merendahkan suara. Yang ketiga. Sesuai tuntunan. Yang keempat. Tempat yang suci. Yang kelima. Pakaian bersifat. Bagus. Berikan aplaus. Satu lagi. Fokus dan konsentrasi. Bagus. Berikan aplaus kepada Lutfi. Jadi Bapak ulang lagi yang maksud dengan adab berzikir yang pertama itu ikhlas, itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu merendahkan suara agar tidak mengganggu konsentrasi orang sekitar. Yang ketiga yaitu sesuai tuntunan, di mana zikir dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat itu tempatnya yang suci, yaitu bersih dari kotoran atau najis. Yang kelima itu pakaian bersih. Itu bisa kita memakai pakaian wangi-wangian agar keusukan kita dalam berzikir itu lebih nyaman. Yang keenam itu fokus dan konsentrasi, yaitu boleh menutup mata
agar batin kita terbuka atau lebih nyaman dalam melakukan zikir. Baik, gimana, Taufik? Ada yang bertanya tentang apa yang sedang ada zikir? Ada zikir? Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan. Bapak menanyakan sebuah video tentang adab sholat dan zikir. Silakan anak-anak semuanya, silakan ambil bukunya, catat apa poin penting yang ada dalam video tersebut. Baik, Pak. Silakan simak videonya ya. Nah, itulah video pelajaran kita tentang sholat dan zikir. Jadi, Ananda semuanya, apa yang Ananda catat poin penting dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya Pak. Silakan misalkan. Dari video itu ada beberapa di sana melanggar adab sholat. Mereka berbicara dalam sholat dan mengajar dalam sholatnya Pak. Nah, seperti itu Pak. Berikan aplaus kepada Kera. Jadi sedikit aku tambahkan apa poin penting dari video pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ketika sholat jangan bersuara keras, jangan berbicara. Itu dapat merusak kesusunan sholat kita. Selanjutnya yaitu berbicara atau mungkin itu saja. Selanjutnya Bapak akan membagi Ananda semuanya menjadi beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok saja. Kelompok pertama yaitu Akra, Lutfi dan Halim. Kedua yaitu Zatu dan Hasan. Untuk tugasnya diskusikan dengan teman sekelompoknya, cari apa hikmah dari adab sholat dan zikir. Kita berikan waktunya sekitar 10 menit. Nanti silakan kepada pemimpin kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kedepannya. Baik, izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adab sholat dan zikir. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, beginilah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah, kira-kira sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini tentang adab sholat dan zikir. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kepada Pak misalkan. Baik Pak, pertama sholat itu artinya doa. Ya, istilahnya serangkaian ibadah yang dilakukan yang diawali dengan salam dan yang diawali dengan takbirat dan ditutup dengan salam. Kemudian zikir itu artinya kita mengingat kepada Allah, itu dengan pujian-pujian kepada Allah, dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan contoh-contoh ada dalam salat itu kita khusyuk, tidak berbicara, memakai pakaian yang terbaik. Dan contoh-contoh ada zikir itu memelangkan suara dan dengan khusyuk juga dan merendahkan hati. Bagus. Berikan aplaus kepada Akra. Mungkin karena waktu sudah mau habis juga, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Silakan pimpin doanya di kelas.
Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk anda semuanya, untuk tugas terakhirnya silahkan cari dalil terkait tentang Arab sholat dan zikir, kerjakan di kertas dapur ya. Besok minggu depan kita kumpul. Oke Pak. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.